Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan baik, rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan diskusi sesuai dengan topik sebelumnya, yaitu berkenaan dengan pengembangan pembelajaran matematika di abad 21. Nah, di mana untuk pertemuan kali ini kita fokuskan kepada salah satu kemampuan yang menjadi penekanan dalam matematika di abad 21, yaitu berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif dalam matematika. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, abad 21 saat ini dunia terus mengalami transformasi dan menuntut adanya perubahan dan pembaharuan. Nah, tentunya untuk pembaharuan dan perubahan ini tidak hanya di bidang teknologi, tetapi dia juga memberikan tantangan untuk dunia pendidikan. Nah, untuk dunia pendidikan, menurut Smith tahun 2016 serta menurut Geisenders 2016, terdapat salah satu kategori utama dari kerangka pembelajaran abad 21, yaitu berkenaan dengan keterampilan belajar dan inovasi. Keterampilan belajar dan inovasi ini dikatakan sebagai keterampilan utama yang harus dimiliki siswa dalam menyiapkan diri di tengah kompleksitas kehidupan. Nah, kemudian menurut para ahli lainnya, sebagaimana yang telah saya cantumkan di sini, mengungkapkan bahwa kerangka dari keterampilan ini, yaitu keterampilan belajar dan inovasi ini, terdiri dari apa yang disebut dengan 4C. Nah, 4C itu apa? Ini dia. Yang pertama adalah communication, komunikasi. Kemudian collaboration, kemampuan berkolaborasi. Kemudian critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif, problem solving, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan pemecahan masalah. Nah, inilah kerangka dari keterampilan belajar dan inovasi. Nah, selanjutnya kita bahas, kenapa sih kita membahasnya kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif? Seberapa penting kedua kemampuan tersebut? Nah, menurut Geisenders tahun 2016 di dalam bukunya halaman 8 menyebutkan bahwa kreativitas, inovasi, berpikir kritis, serta metakognitif itu terlibat di dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Jadi, kemampuan-kemampuan inilah yang membantu seseorang dapat menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ahli lainnya menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif menjadi krusial, menjadi penting untuk bertahan hidup, khususnya dalam masyarakat yang terus berubah. Nah, untuk mendukung hal ini, banyak lagi kajian tentang pentingnya kedua kemampuan ini. Sebagaimana nih salah satunya juga disebutkan oleh Lau 2011. Dia menyebutkan bahwa untuk sukses di dalam lingkungan yang terus berubah, kita membutuhkan keterampilan berpikir yang baik, yang dapat membantu kita membuat keputusan, serta memperoleh pengetahuan yang baru dengan cepat. Nah, pada dasarnya, hal ini dapat kita peroleh yaitu dengan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, oleh karena itulah, di dalam matematika, kita diberikan penekanan untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Dan mengingat pentingnya kedua kemampuan ini, banyak para ahli yang melakukan kajian terkait kedua kemampuan ini. Nah, dari kajian-kajian yang dilakukan terkait kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, coba kita lihat apa saja yang menjadi krusial yang harus kita tekankan. Yang pertama, berpikir kritis adalah konsep yang penting yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam mata pelajaran apapun, terutama di dalam matematika. Untuk lebih lanjutnya, dia menerangkan bahwa kemampuan berpikir kritis juga sebagai sarana praktis untuk meningkatkan prestasi siswa di dalam matematika. Nah, itu untuk berpikir kritis. Sekarang kita lihat untuk berpikir kreatif. Bagaimana sih para ahli menyebutkannya? Nah, kreativitas ini menjadi mandat yang meluas di seluruh sektor pendidikan, industri, pemerintahan. Hal ini jelas menerangkan
bahwa kemampuan berpikir kreatif sebagai kemampuan utama yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, dari hasil-hasil kajian yang telah dilakukan, dia menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang fundamental di dalam pendidikan matematika. Di mana kedua kemampuan ini, yaitu kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif ini, didefinisikan sebagai bentuk pemikiran yang saling melengkapi. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang siswa mengembangkan kapasitas kemampuan berpikir kritisnya, itu secara otomatis artinya juga mereka mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif ya, itu artinya dia juga mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, karena keduanya saling melengkapi. Nah, itulah yang disebutkan dari hasil-hasil penelitian. Nah, dari sini kita sebagai pendidik matematika nanti coba kita tekankan bagaimana sih membawa siswa itu dapat berpikir kritis, berpikir kreatif di dalam matematika. Nah, sebelum kita mendorong siswa kita untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, tentu kita sebagai pendidiknya harus paham apa sih yang disebut kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif. Kapan seseorang itu bisa disebut telah memiliki kemampuan berpikir kritis, telah memiliki kemampuan berpikir kreatif? Nah, untuk kemampuan berpikir kritis, sebenarnya telah banyak yang mencoba untuk mendefinisikannya. Ya, dari definisi-definisi yang telah ada ini, saya mencoba membuat sebuah definisi baru, yaitu berpikir kritis adalah suatu proses berpikir secara jelas dan rasional, dengan melibatkan proses menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan permasalahan. Nah, inilah yang secara umum dikatakan berpikir kritis. Nah, jadi untuk rekan mahasiswa sekalian ya harus diingat, apabila kita mendefinisikan sesuatu, di mana definisi tersebut kita ambil secara utuh adalah dari suatu sumber, maka cantumkanlah sumber tersebut. Sedangkan jika kita ingin mendefinisikan sesuatu, maka buatlah dengan kata-kata sendiri. Jangan sampai ada plagiasi. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat kapan sih seseorang itu dapat dikatakan telah berpikir kritis. Tentunya ada batasan-batasan yang harus dicapai seseorang itu sehingga dia dapat dikatakan telah berpikir kritis. Nah, berikut adalah aspek dan indikator kemampuan berpikir kritis. Untuk aspek yang pertama adalah interpretation. Nah, apa sih yang dimaksud oleh aspek ini? Nah, di sini yang dikatakan menginterpretasikan adalah mampu menentukan informasi yang penting sebelum menyelesaikan masalah. Nah, di sini semisalnya ada sebuah masalah matematika, di mana dalam masalah itu secara kasat mata terlihat panjang ya, karena banyak informasi-informasi yang diberikan di dalam soal. Nah, seseorang berpikir kritis, dia dapat menentukan, oh, informasi ini adalah informasi yang berguna dalam penyelesaian soal. Nah, informasi ini adalah informasi yang tidak berguna dalam penyelesaian soal. Nah, itulah yang dikatakan dengan menginterpretasikan. Jelas ya? Kita lihat untuk aspek yang kedua adalah analisis. Apa sih yang dimaksud menganalisis dalam berpikir kritis? Yaitu ketika dia mampu melakukan identifikasi terhadap pernyataan yang relevan atau tidak relevan. Nah, semisalnya di sini kita berikan suatu konteks masalah matematika di mana kita berikan beberapa gambar kurva relasi. Nah, kemudian siswa tersebut diminta, tentukanlah yang mana yang dikatakan fungsi dan mana yang bukan fungsi, dan jelaskanlah alasanmu. Nah, itu adalah contoh menganalisis. Nah, untuk aspek yang ketiga adalah evaluation. Nah, mengevaluasi. Seseorang dikatakan mengevaluasi dalam kemampuan berpikir kritis, yaitu ketika dia mampu menerima atau menolak suatu pernyataan secara logis. Semisalnya, di dalam matematika nih, contoh kasusnya, kita berikan beberapa koordinat kartesius ya, kemudian diberikan pernyataan bahwa A menyatakan apabila koordinat-koordinat tersebut dihubungkan akan membentuk misalnya belah kutub 4 dengan luas 36. Kemudian ditanyakan, apakah kamu setuju dengan pendapat A tersebut? Nah, di sini dia diminta untuk menerima atau menolak
terhadap pernyataan tersebut tentunya secara logis. Jelas ya? Dan untuk aspek yang terakhir adalah inference, artinya menyimpulkan. Yang dikatakan menyimpulkan di sini yaitu mampu membuat kesimpulan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Nah, ini mungkin kasusnya itu banyak ya. Semisalnya, apabila 2 orang berjabat tangan, maka terjadi 1 kali jabat tangan. Apabila 3 orang berjabat tangan, maka terjadi 3 jabat tangan. Kemudian tentukanlah berapa kali jabat tangan yang terjadi untuk yang 100 orang. Nah, ini kan untuk dapat menentukan yang 100 orang ini, tentunya dia harus menyimpulkan dulu bagaimana sih polanya, gitu ya. Nah, gimana? Sudah mulai terdampak gambarannya? Untuk lebih dalamnya nanti, itu tugas rekan-rekan mahasiswa ya. Nanti saya berikan tugas lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk definisi kemampuan berpikir kreatif juga sama dengan kemampuan berpikir kritis. Sebenarnya telah banyak yang mencoba untuk mendefinisikannya. Nah, dari definisi-definisi yang telah ada, maka di sini saya mencoba untuk mendefinisikan kembali bahwa berpikir kreatif adalah suatu proses pemecahan masalah dengan beberapa pertimbangan, sehingga akan menghasilkan solusi yang mencerminkan kefasihan, fleksibilitas, originalitas, dan kerincian. Inilah yang dikatakan kemampuan berpikir kreatif. Nah, jadi kapan seseorang itu dapat dikatakan telah memiliki kemampuan berpikir kreatif? Tentunya ketika dia memenuhi aspek dan indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, kita lihat ya. Untuk aspek yang pertama adalah fluency. Nah, yang dikatakan fluency di sini yaitu ketika seseorang itu mampu menyelesaikan masalah disertai dengan banyak jawaban. Jadi ketika dia diberikan masalah matematika, dia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa cara. Ya, strategi-strategi yang digunakan itu berbeda. Kemudian, aspek yang kedua adalah flexibility, yaitu ketika seseorang itu mampu memberikan strategi yang jelas dan baik dalam menyelesaikan masalah. Dan ini tentunya mungkin lebih terang ya, ketika ada suatu masalah matematika, seseorang yang flexibility itu dia mampu memberikan penyelesaian secara jelas, secara runtun. Oke, kita lihat untuk aspek ketiga, yaitu originality, berarti original ya. Dikatakan original adalah ketika dia mampu memberikan ide yang baru atau unik dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini seseorang itu mampu memberikan strategi yang baru, yang berbeda secara umumnya dengan orang lain. Nah, yang terakhir adalah elaboration. Dan di sini maksudnya adalah ketika seseorang itu mampu merincikan detail suatu masalah atau objek menggunakan berbagai macam representasi matematika. Dan inilah aspek dan indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian kaji lebih dalam terkait kemampuan ini, sehingga nantinya ketika kalian dalam pembelajaran matematika mampu membawa siswa tersebut bagaimana untuk berpikir kritis, bagaimana untuk berpikir kreatif. Nah, kira-kira strategi apa yang harusnya kita lakukan agar mampu mendorong kemampuan-kemampuan ini. Nah, selain itu, setelah kita mempelajari ini, mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam membuat suatu penelitian, baik itu PTK ataupun penelitian lainnya terkait kedua kemampuan ini. Silahkan dikaji. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, keduanya saling berhubungan. Silahkan dicek. Nah, itu kan baru hasil penelitian yang ada. Barangkali nanti kalian akan menemukan hasil penelitian lain dari kedua kemampuan ini. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kaji dulu lebih dalam terkait kemampuan ini, dan akan ada tugas lanjutan yang mengarahkan kalian untuk lebih mendalami kemampuan ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.